Teguh Putuhena. Kami juga sudah mengundang penasihat hukum PT Bali Tower, Magdir Ismail, tapi yang bersangkutan tak bisa bergabung malam ini. Kita langsung sapa Pak Teguh. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam. Pak Teguh, kondisi Sultan hingga saat ini seperti apa, Pak? Kondisinya setelah dirawat di Rumah Sakit Polri sudah cukup baik ya, karena ditangani oleh banyak sekali dokter spesialis, kemudian asupan nutrisi juga diperhatikan betul. Jadi alhamdulillah selama di Rumah Sakit Polri ini cukup baik, ada peningkatan sedikit demi sedikit dan yang bisa kita laporkan begitu. Terima kasih buat Pak Kapolri. Baik, Pak Teguh, ini kan perusahaan sebut menawarkan ganti rugi 2 miliar rupiah, tapi katanya keluarga sempat menolak, betul ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Jadi sampai sekarang bantuan itu tidak diterima keluarga? Tidak. Apa alasannya Ya, Pak Teguh? begini, ini kan Sultan ini anak manusia, bukan anak ayam, bukan anak kucing. Jadi tadi disebutkan juga, saya dengar itu adalah bantuan kemanusiaan. Maka saya harus bilang, bantuan kemanusiaan harus disampaikan dengan cara-cara yang memanusiakan manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Nah, yang dilakukan oleh Bali Tower adalah mengirim utusan datang ke rumah, itu tepat beberapa hari atau setelah berita ini viral, setelah berita ini menjadi konsumsi publik di mana-mana, baru mereka datang. Kedatangan dari utusan Bali Tower itu pun tidak kemudian mempertanyakan bagaimana, mengecek misalnya bagaimana kondisi Sultan, pengobatan seperti apa yang harus dijalani supaya bisa sembuh, tidak, tapi datang dengan membawa langsung proposal. Kami punya 2 miliar, Bapak mau terima, silahkan, ini bantuan kemanusiaan, katanya kira-kira begitu, tapi syaratnya sudah cukup, tidak perlu cerewet lagi di media dan tidak perlu lagi ada tuntutan hukum gitu. Nah, ini tentu saja bagi korban, walaupun memang kalau saya harus bilang korban dan keluarganya memang sangat membutuhkan dana itu, karena sampai hari ini sudah lebih dari 1 miliar yang dikeluarkan gitu, dan separuhnya ditanggung oleh BPJS, belum lagi biaya lain-lain, bahkan sampai ayah dari Sultan ini supaya bisa fokus benar-benar mengurus anaknya ini sampai berhenti bekerja dari tempat kerjanya itu loh. Nah, yang ditawarkan oleh Bali Tower adalah, oke, ini kita kasih syaratnya ABCD tadi, dan itu tentu saja ditolak. Kenapa? Karena bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah perusahaan itu datang baik-baik, kemudian kita bicara bagaimana sih pengobatan Sultan ini supaya bisa sembuh seperti sedia kala, bagaimana treatment yang harus diberikan, bagaimana kemudian di rumah sakit mana saja, dokter mana yang itu harusnya dibicarakan. Baru kita melangkah kepada tahap yang selanjutnya. Itu yang tidak pernah sama sekali dilakukan oleh Bali Tower. Yang dilakukan oleh Bali Tower adalah mengelak. Hal pertama yang dilakukan oleh Bali Tower adalah mengelak. Saya perlu bilang bahwa pertama kali ada pertemuan dengan Bali Tower, yang dilakukan Bali Tower adalah dia menyangkal itu kabel miliknya. Dia bilang itu punya provider lain yang namanya Moratel. Nah, itu yang disebutkan oleh utusan dari Bali Tower. Dia bilang itu bukan punya kita, itu punya Moratel yang kebetulan menempel numpang di tower kita. Ternyata setelah kita cross check sana sini tidak bisa dibantah, itu punyanya Bali Tower. Kemudian mencari lagi alasan yang lain, kemudian lagi mencari alasan yang lain. Terakhir mereka bilang membuat semacam mereka adegan begitu kan, dengan bentuk 3 dimensi, ada truk dan lain sebagainya. Truk ini juga jam berapa, kapan, apa nomor polisinya, kita nggak tahu gitu loh. Nah, saya mau bilang, di tempat kejadian di tower milik Bali Tower itu ada CCTV 3 buah. Nah, kemudian beberapa hari setelah kejadian kabel itu, kecelakaan itu, accident itu, beberapa hari kemudian ada petugas dari Bali Tower yang datang memperbaiki instalasi. Oke, artinya apa? Artinya harusnya laporan itu sudah ada di perusahaan sejak bulan Januari. Tapi faktanya Bali Tower bilang mereka baru dapat konfirmasi atau mendapat informasi di bulan Mei. Nah, kemudian ketika konferensi pers kemarin, yang dibuka adalah reka adegan dalam bentuk 3 dimensi, yang itu saya tidak tahu imajinasinya siapa gitu loh. Itu adalah imajinasinya Bali Tower. Nah, sebenarnya simpel saja, buka saja CCTV-nya. CCTV-nya dibuka. Ini juga sudah pernah diminta oleh ayah dari Sultan kepada pihak Bali Tower. Apa jawabannya? Bahwa CCTV-nya sudah dihapus. Pertanyaan saya, kenapa dihapus? Gitu. Kenapa dihilangkan? Kan beberapa hari setelah kejadian itu ada
petugas yang datang. Oh, ini ada kejadian kabel menjulur, kemudian ada kecelakaan. Harusnya kan di playback dong. Oke. Ketika di playback ketemu dong, dan itu disimpan dong, gitu loh. Kenapa dihapus, gitu loh. Jadi menurut Anda tidak ada etikat baik dari Bali Tower ya? Termasuk soal bagaimana mengupdate kesehatan Sultan, sampai sejauh ini pun tidak ada respon apapun selain datang ke rumah menawarkan 2 miliar untuk uang damai. Bahasanya seperti itu kurang lebih. Ya, betul sekali. Itu yang dilakukan. Tapi perusahaan juga kan mengklaim tidak ada kesalahan perawatan kabel. Respon keluarga seperti apa, Pak Teguh? Responnya begini, ada 2 fakta. Ya. Fakta pertama, ada anak yang namanya Sultan Rifat Al-Fatih yang tidak tahu apa-apa, sedang mengendarai motor dengan kecepatan sekitar 40 km per jam, tiba-tiba terjerat lehernya. Oke, itu fakta pertama. Sampai tenggorokannya hampir putus, gitu loh. Tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa minum, tidak bisa bernapas sehingga harus dilubangi, tidak bisa apa lagi, tidak bisa bicara dan seterusnya, gitu loh. Itu faktanya. Fakta yang pertama. Fakta kedua, kabel itu miliknya Bali Tower, itu nggak bisa dibantah, gitu. Jadi mau berkelit seperti apapun, itu ada 2 fakta yang tidak bisa dibantah, gitu loh. Apalagi membantahnya dengan imajinasi apa itu, film 3 dimensi. Itu ikutkan ke film Oscar aja itu. Oke, jadi harapan pihak keluarga dan tuntutan secara hukumnya akankah seperti apa? Kami mempertimbangkan beberapa langkah hukum yang masih kami pertimbangkan. Cuman sejauh ini sih kita masih berharap Bali Tower mau barangkali dalam 1-2 hari ini tergerak mata hatinya dan mau berdiskusi lebih jauh. Tapi kalau langkah hukumnya baik perdata maupun pidana akan kita timbang. Mbak, saya cukup ya, saya ada. Baik, terima kasih Pak Teguh Putuhena, kuasa hukum dari Sultan, korban yang terjerat kabel milik Bali Tower. Terima kasih. Saudara, Presiden Joko Widodo